Mungkin beberapa dari kalian banyak yang mempertanyakan dan ada juga yang sudah mempertanyakan kalau, "Bang, kenapa udah jarang banget bikin konten FM?" gitu ya. Nah, semua itu akan gue ceritakan di podcast ini ya. Ini berbeda dari konten-konten sebelumnya yang gue banyak ngomongin FM, tapi di sini gue akan bercerita sebagai gue sendiri yang memposisikan diri sebagai konten kreator gitu dibandingkan seorang FM gamernya gitu ya atau pre-production dari konten tersebut. Ini bisa dibilang behind the scene-nya lah gitu. Sebelum kita lanjut ke alasan kenapa gua jarang bikin konten Football Manager, mari kita ngomongin dulu tentang awal mula dibuatnya channel ini. Jadi dulu waktu gua masih kerja di perusahaan startup yang akhir-akhir ini atau tahun kemarin itu cukup viral ya. Jadi bahan pembicaraan orang-orang yang merasa dirinya expert di dunia startup gitu ya. Dan juga banyak sekali influencer keuangan yang ngomongin startup tersebut. em, Ya berawal dari situ kalau nggak salah di tahun tahun berapa ya? Tahun COVID lah, gue lupa tahun berapa tahun COVID. Di situ tuh memang ketika itu gue kerjaannya dikit gitu ya. Udah mah gue gak bisa keluar rumah karena COVID gitu kan. Eh, Terus kerjaan dikit gitu ya. Bisa dibilang gue apes aja sih ke bagian leader yang jelek gitu ya kan. Leader yang jelek itu dia nggak bisa memberikan komposisi kerjaan kepada orang-orang yang tepat atau nggak bisa mengeluarkan potensi timnya lah gitu ya, sama seperti Michael Carrick dibandingkan Ruben Amorim gitu. Waktu MU sama Ruben Amorim itu kan para pemainnya potensinya tuh tenggelam semua gitu. Siapa yang kelihatan di eranya Ruben Amorim, siapa sih yang bagus? Hampir gak ada ya. Tapi ketika Michael Carrick yang melatih MU, semua kelihatan potensinya. Bahkan Dorgu yang Ruben Amorim itu nggak berguna, sangat berguna di eranya Michael Carrick. Lalu Benjamin Sesko juga waktu di eranya Amorim itu jelek banget. Susah banget nyetak gol. Sekarang hampir setiap match dia nyetak gol. Nah itulah eh, contoh leader yang bagus gitu ya. Leader yang bagus itu bisa mengeluarkan potensi timnya sendiri. Nah, gua waktu itu kebetulan kebagian leader yang tolol gitu. Sorry, sorry. Keceplosan. Leader yang kurang bagus lah gitu ya. Sehingga potensi gua itu nggak kelihatan, nggak keluar gitu. Jadinya gua kerjaannya dikit gitu kan. Nah, di sela-sela kerjaannya dikit itu dan gua nggak bisa kemana-mana karena lockdown harus diam di rumah gitu ya. Jadinya gue berpikir tentang sesuatu yang kreatif gitu. Apa ya yang bisa gue lakukan tapi bikin gue seneng di waktu luang gue, yaitu ngonten gitu ya. Nah ngonten itu kan nggak ngehasilin duit di awal ya, justru konten itu build up gitu kan, ngebangun self brand sampai mungkin nanti ujungnya tuh dapat duit gitu dari AdSense segala macam. Tapi di awal-awal kita harus tahan dengan konsistensi, kita harus konsisten terus sampai kita bisa menghasilkan uang gitu ya. Jadinya gue harus melakukan pembuatan konten yang bikin gue seneng. Waktu itu awalnya gue bikin konten tentang football, bukan football manager malah, Pro Evolution Soccer ya, PES gitu. Nah, gue tuh jadi sebelumnya nonton YouTube-nya Noman. Apakah ada yang tahu di antara kalian Noman itu siapa? Kayaknya nggak banyak yang tahu ya. Jadi Noman itu sebelum ada ruang taktik, sebelum ada YouTube-YouTube kayak Football Meta segala macam, itu tuh ada si Noman. Noman itu sama seperti ruang taktik, menganalisa match dan menganalisa taktiknya seperti apa gitu ya, tapi dalam bahasa Inggris. Kayaknya yang bikinnya orang orang India deh. Soalnya ada logat-logat Indianya gitu. Cuman along the way dia nggak bisa keep up channelnya dia karena dia selalu gagal memonetisasi si channel YouTube-nya itu. Mungkin ada beberapa copyright karena kan dia nge-highlight beberapa match gitu ya. Nah dari situ kalau si Noman itu menjelaskan taktiknya menjadi konten, gue pingin mengkonversi taktik dunia nyata ke game. Dan waktu itu di awal-awal konten pertama banget itu dari real taktik ke PES dan itu seru banget. Serunya seru banget. Waktu itu gua mengadaptasi taktiknya Maurizio Sarri ke PES. Wah, itu gila sih.
sequence of passingnya, team fluidity-nya itu bagus banget. Mungkin kalau lu mau coba mengunjungi oldest konten gua tentang PES, silahkan banget gitu ya. Itu seru banget gitu. Lama-kelamaan juga, ya waktu inget gua waktu di awal-awal tuh viewersnya kecil banget, cuma 15. Lama-kelamaan di konten berikutnya masih PES naik ke 30 gitu. Sayangnya lama-kelamaan begitu muncul PES yang baru, diinstal di PC gua yang waktu itu nggak kuat. Gua nggak kuat main PES coy. Akhirnya beralihlah gua ke Football Manager, karena Football Manager itu secara requirement sangat-sangat friendly ya untuk PC-PC nanggung yang gua miliki waktu dulu gitu. Ya akhirnya gua beralih ke Football Manager. Waktu itu ya kebetulan juga di Football Manager itu gua memang udah hatam juga ya, gue udah main di Championship Manager juga dari dulu gitu. Jadi memang kalau nggak ada PES gue tuh mainnya Football Manager, itu opsi kedua lah gitu ya. Nah, waktu itu yang cukup booming, taktik gue yang cukup booming itu adalah posisinya Raum Deuter. Nah, posisi Raum Deuter itu cukup rame viewersnya karena gue berhasil membuktikan bahwa striker sayap itu sangat-sangat berguna gitu ya. Advantage dari striker sayap itu kepake gitu. Lama-kelamaan viewersnya nambah terus. Gue masih inget dulu em, waktu viewer atau subscribernya nyampe ke ratusan gitu, wah itu seru banget sih, seneng banget gue. Anjir, subscriber gue udah 100 lebih gitu ya, karena itu suatu prestasi sih. Gue grow YouTube channel dari nol gitu kan, nyampe ke 100 subscriber. Nah, semenjak itu juga konten-konten gue mulai berkembang, udah mulai ada FM Talk, udah mulai ada bedah taktik gitu ya. Terus yang paling baru itu ada FM Journey. Dulu FM Talk itu tercipta karena gue seneng banget ngomongin soal posisi-posisi di Football Manager, seperti posisi striker, posisi Raum Deuter gitu kan. Poacher itu apa, inside forward dengan inside winger itu bedanya apa gitu. Terus dulu kan kalau nggak salah di FM, gue tuh mulai dari FM 2019 belum ada inverted winger tuh, belum ada tuh, belum juga ada inverted fullback, apalagi ya. Jadi FM Talk itu tercipta karena gue seneng ngomongin soal sepak bolanya itu sendiri dan juga ngomongin soal posisi-posisi pemain gitu ya. Dan meracik itu menjadi suatu taktik yang gacor gitu. Lalu ada juga konten bedah taktik, dulu tuh konten bedah taktik ini sangat digemari oleh subscriber gue. Dari taktiknya, bukan Hansi Flick ya, siapa sih, gue lupa pelatihnya. Ralf Rangnick, sorry ya, Ralf Rangnick. Jadi tadi gua ralat ya, bukan taktiknya Hansi Flick tapi Ralf Rangnick yang 4-2-2-2 sebelum dipermalukan oleh Manchester United gitu. Nah, itu cukup rame. Terus ada juga bedah taktiknya Nuno Espirito Santo, itu juga rame gitu. Jadi ya bedah taktik ini salah satu segmen yang sangat ditunggu-tunggu oleh subscriber gue. Jadi terima kasih banget yang sudah ikutan nonton dari awal gue membangun YouTube channel gitu ya. Dan yang paling baru ini adalah FM Journey. FM Journey ini yang awalnya storytelling biasa jadi storytelling faceless. Dan ketika jadi storytelling faceless itu bagus banget menurut gue ya. Itu salah satu karya terbaik gue sih. FM Journey mungkin kurang gacor ya, kurang dapetin traffic tinggi karena thumbnailnya kurang oke juga, mungkin juga ya. Ya setelah gue tanya ke AI sih seperti itu. Semenjak itu juga banyak dapetin apresiasi dari beberapa subscriber, komentar-komentar yang positif. Bagusnya ya alhamdulillah gitu ya, di channel ini nggak ada komen-komen yang hate comment segala macam, nggak ada komen yang negatif lah, minim banget ya. Paling yang seminim-minimnya mah yang jualan judol gitu, itu pun udah gue blokir gitu ya. Selebihnya kebanyakan konten-kontennya positif, komen-komennya pun positif gitu, kebanyakan diskusi soal taktik segala macem. Dan biasanya komen yang seru untuk gue bales ya gue balesin gitu. Ada yang bilang juga katanya penyampaian gue bagus, kedepannya gue akan jadi konten kreator yang hebat, ya amin banget gitu ya. Dan banyak hal, jadi ketika itu channel ini sangat potensial menjadi channel yang sangat besar begitu.
Sebenarnya di FM 24 atau ya FM 2024 itu lagi senang-senangnya main dan lagi bagus-bagusnya ngonten. Waktu itu juga kan di FM 24 Ihsan sama Manar juara Piala Dunia ya, yang mana itu secara instan meningkatkan traffic FM 24 atau para konten kreator FM termasuk gua yang membedah taktiknya Ihsan Manar itu juga ikutan kena trafficnya, ikutan kena subscriber yang cukup eksponensial. Abis itu semakin kesini gua bikin FM Journey-nya Manchester United yang mana itu banyak peminatnya waktu dilatih sama Ruben Amorim gitu ya. Waktu Ruben Amorim lagi capek-capeknya terus gua ngambil momentum itu dan itu seru banget. Dari mulai mainin gamenya, pembuatan kontennya, itu bikin gua berdebar-debar gitu, saking senengnya. Ya, emang sih tertawa di atas penderitaannya Ruben Amorim itu sangat menyenangkan ya. Jadi mau gimana lagi gitu. Dapat traffic yang tinggi juga gitu ya. Jadi bisa gua bilang channel ini at peak momennya itu adalah FM 24. Ketika muncul FM 26, nah disinilah disaster itu, bencana itu muncul gitu ya. Ketika FM 26, gua cobain main gamenya aja, itu nggak bikin gua addicted di awal-awal. Jadi kalau orang bilang melakukan perjanjian dengan iblis, gua nggak tahu kenapa, mungkin karena iblis yang sebelumnya lebih menarik daripada ini gitu ya. Yang FM 26 ini tuh bencana aja gitu, tiba-tiba viewers gua banyak yang turun gitu kan, mungkin karena gak banyak yang main FM 26 gitu. Terus gua bikin bikin konten juga, jangankan bikin konten, mainin gamenya aja gua nggak sesemangat itu gitu ya. Lu bayangin aja banyak bug-bug yang bahkan bugnya itu nggak bisa di-continue gamenya gitu. Gimana coba? Gimana gua mau main FM kalau nggak bisa di-continue gitu gara-gara ada pemain yang cedera. Terus ya gue baca beberapa forum, gue lakukan triknya mereka, akhirnya bisa lagi gitu. Di awal-awal tuh, jangankan lu sebagai yang nonton YouTube gue aja struggle dalam memainkan gamenya. Lalu gue membuat beberapa approach gitu ya, gue mainin FM Talk, jadi gue lebih banyak talking headnya dibandingkan highlightnya, dibandingkan gamenya gitu ya, biar meminimalisir exposure dari bug itu. Cuman ya nggak sebagus konten yang di FM 24. Terus abis itu gue coba bikin FM Journey. Gue tuh coba bikin FM Journey yang seperti di FM 24 gitu ya. FM Journey itu kan harus melibatkan beberapa highlight gitu ya. Jadi highlight, jadi awal itu gue nulis momentum-momentum yang dibutuhkan. Abis itu gue rekam highlight-highlightnya. Dan momentum dan highlight tersebut gue capture, gue jahit ke dalam suatu storytelling, lalu disinkronisasikan dengan highlight yang udah gue urutkan gitu. Masalahnya ketika gue nonton highlightnya gitu ya, nge-play highlightnya itu banyak bug coy. Loadingnya nggak beres-beres, kadang force close. Anjir, FM Journey faceless content itu ya, di FM 24 proses pembuatannya itu 3 sampai 5 hari, coy. 3 sampai 5 hari nggak ada bug. Ini ada bug seminggu gua nggak beres-beres. Sempet waktu itu gua beresin satu aja deh. Gua bikin yang namanya Coach's Instinct ya. Jadi Coach's Instinct itu dibuat karena gua nggak bisa nge-replay highlight. Jadi pas lagi main game ya udah gua rekam OBS aja tanpa harus nge-reply highlight gitu. Jadi itu jadi salah satu solusi gitu kan. Cuman ya satu episode, satu match, jadi hutangnya terlalu banyak gitu. Konten depth-nya itu terlalu banyak. Dan apa ya, cukup capek juga sih bikin skrip untuk satu match gitu. Yang sebelumnya gitu gue bikin skrip untuk beberapa match story dalam satu season. Ini satu match doang, jadi agak berat juga sih. Udah gitu si Coach's Instinct ini ketika gue publish, viewersnya juga nggak beda jauh sama FM Talk gitu ya. FM Talk itu kan proses productionnya tuh nggak lebih painful dibandingkan Coach's Instinct. Jadi ngapain gue bikin konten yang produksinya susah tapi viewersnya itu sama gitu. Yang ngapain? Semenjak itu mulai tuh konsistensi
ngontennya itu berkurang, berkurang, yang sebelumnya bisa 2, bahkan gue nargetin 3 dalam seminggu, 1 pun susah gitu. Akhirnya ya udah deh, daripada gue nggak hadir di channel ini gitu kan dengan beberapa obstacle dalam pembuatan konten, ya udah gue bikin live stream aja. Itu dimulai ketika bulan puasa kemarin ya, hampir setiap hari melakukan em, live stream. Responnya juga bagus banget. Gue juga sempet nanya di live stream, lo lebih suka gue bikin konten atau live stream aja kayak gini FM Journey-nya. Banyak yang bilang lebih baik gue live stream aja karena itu bisa interaktif, bisa ngobrol sama subscriber dan bisa tanya jawab juga gitu ya. Oke, ya udah, jadinya gue lanjutin live stream. Nah, itulah alasan kenapa gua nggak banyak bikin konten FM gitu ya. Mungkin nanti gua nggak tahu, kan FM 26 juga selalu improving gitu ya. Beberapa bugnya diperbaiki, walaupun setelah satu bug diperbaiki muncul 3 bug baru gitu ya. Tapi ya mudah-mudahan aja selanjutnya ketika bug dari FM 26 ini sudah sangat-sangat minim, gua akan mulai nge-produce FM Journey lagi. Gue pengen sih bikin FM Journey karena menurut gue itu karya yang beneran karya gua gitu. Bikin storytelling sepak bola gitu ya. Waktu live stream kemarin gitu ya, ya sekitar beberapa minggu yang lalu ya gue sempet di sawer 1 juta sama Gizerom 1,5 juta malah ya. Yang mana momentum itu terjadi ketika live stream. Mungkin kalau tidak ada live stream gue nggak akan di challenge gitu ya. Akhirnya gue ngelatih Persib. Ada beberapa momen yang menarik. Terus di live stream itu ternyata banyak yang interest dengan gua dibandingkan kontennya gitu. Seperti mereka menanyakan tentang gua kerjanya apa segala macam, sampai obrolan itu ngomongin soal tech winter, ngomongin soal pekerjaan tentang software engineering segala macam. Ternyata ketika gua upload short kontennya itu banyak yang tertarik ya di semua platform. Ya gue upload di YouTube Short sama TikTok itu sambutannya bagus banget, bahkan di TikTok viral gitu. Jadinya gue berpikir untuk juga share tentang behind the scene dari seorang konten kreator Football Manager ini gitu. Kedepannya akan ada podcast seperti yang gue lakukan sekarang ini, akan lebih tebel di podcast tentang pengalaman gue sebagai seorang karyawan, apa yang dihadapi oleh gue, challenge terberat sebagai seorang karyawan gimana, cara gue memandang kehidupan ini, cara gue memandang apa yang terjadi akhir-akhir ini gitu ya, akan dijadikan podcast, formatnya seperti ini gitu ya. Mungkin secara studio masih jelek banget gitu kan, pencahayaannya asal-asalan, em, terus di belakang ada gitar gak penting banget, ada whiteboard, temboknya jelek gitu. Ya tapi at least ya gue punya audio yang bagus gitu. Jadi lu tetap bisa menikmati konten ini mungkin sambil tiduran, karena ngapain lu liatin muka gua nggak ganteng-ganteng banget. Terus kalaupun gua ganteng, lu cowok, ya gua takut juga sih kalau kalau lu suka ngelihat gua gitu. Jadi kecuali kalau lu cewek cakep ya silakan aja gitu. Jadi ya ini harapan untuk channel gue sih guys. Gue juga merasa ketika ada konten yang non FM dan itu sangat menarik gitu ya, yang gue buat, malahan itu jadi lebih fresh gitu. Itu jadi motivasi baru buat gue untuk membuat channel ini lebih hidup lagi gitu. Jadi ya sekalian juga lah ya di momentum ini gue ingin memperkenalkan yang namanya itu podcast karyawan biasa ya. Akan lebih banyak ngomongin soal bagaimana gue menghadapi kehidupan sebagai seorang karyawan, ya lebih sharing aja gitu. Sekalian juga gue melimpahkan, menyalurkan, mencurahkan apa yang ada di kepala gue. Sebenarnya gue tuh seneng banget bercerita lah begitu ya, katanya ya, kata psikolog gitu ya. Hasrat gue untuk bercerita ini sebaiknya tuh ditumpahkan begitu. Karena kalau enggak, akhirnya numpuk di kepala dan akan jadi dampak yang buruk untuk gua juga ya. Mudah-mudahan
itu juga menjadi dampak yang baik buat elu juga ya, gue berharapnya begitu ya, it's a bonus gitu. Yang jelas gak mungkin gue ngomongin hal-hal yang menyesatkan di konten ini, sangat-sangat tidak mungkin, gue bisa jamin itu. Jadi secara pribadi gue ingin mencurahkan apa yang ada di kepala gue agar gue lebih sane gitu, em, lebih waras dalam menghadapi hidup. Di sisi lain, gue juga kalau memang bisa memberikan dampak positif buat lo, itu juga bagus gitu ya. Gue seneng gitu kalau bisa kayak gitu. Walaupun konten FM-nya jarang, tapi gue akan usahakan untuk membuat konten lagi. Sepertinya akan ada FM Journey sih ya, FM Journey yang faceless. Karena ya FM 26-nya juga semakin lama semakin improving, walaupun seperti yang tadi gua bilang, satu bug dibenerin, 3 bug muncul gitu. But it's okay, kalau misalkan cost-nya murah, maksudnya cost-nya murah tuh ya effort gitu ya, effortnya itu bisa lebih ditekan. Gue juga lagi cari cara memformulasikan itu agar effort dan hasilnya itu meet gitu ya, ketemu. Lu juga suka dengan kontennya, gua pun suka dengan hasilnya gitu ya. Gue akan usahakan untuk memformulasikan itu dan memunculkan konten FM Journey lagi. Udah pasti live stream gue akan rutinkan, kalau bisa sih seminggu 3 kali ya, Selasa, Rabu, Kamis gitu ya, atau seminggu 3 kali lah, Selasa, Rabu, Kamis, bisa juga Selasa, Kamis, Jumat, Selasa, Jumat, Sabtu mungkin ya. Gue usahakan seminggu 3 kali, lalu akan seminggu sekali akan ada konten seperti ini, podcast karyawan biasa, yang akan menemani elu di Senin malam saat elu sedang lelah menghadapi pekerjaan, dan kita bisa sharing di situ. Oke, itu aja sih yang bisa gue sampaikan dengan judul dari konten ini, yaitu kenapa gue berhenti bikin konten FM atau jarang bikin konten FM. Terima kasih juga yang udah nontonin podcast ini dari menit awal sampai akhir. Ya, sampai bertemu lagi di konten berikutnya ya. Thanks for watching.